Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihhati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dalam keadaan selalu istiqomah melakukan amalan ibadah. Dan juga saya doakan semoga Anda semua diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Yang punya hutang saya doakan semoga hutang-hutang Anda cepat lunas. Yang punya keluarga saya doakan semoga keluarga Anda sakinah mawaddah warahmah. Yang punya anak saya doakan semoga anak Anda menjadi anak yang soleh solehah. Yang punya usaha saya doakan semoga usaha Anda lancar berkah. Yang jualan semoga jualannya laris, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berkah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berjumpa dalam kajian pada kali ini, yang tentu tanpa pertolongan Allah, tanpa inayah dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, mustahil kita pada saat ini masih bisa bertemu, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berjalan. Yang tentu semuanya itu adalah anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, karena bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, bagaimanapun situasi ekonomi kita pada saat ini, pada nyatanya Allah begitu sayang sama kita, Allah begitu baik sama kita, sehingga meskipun dalam keadaan mohon maaf yang mungkin sedang dilanda kesulitan, pada dasarnya anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba itu, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung kenikmatan Allah ini, la tuhsuha, kita nggak akan mampu. Oke lah, mungkin dari beberapa jamaah pada saat ini ada yang sedang diuji ekonominya, ada yang sedang diuji melalui keluarganya, ada yang sedang diuji melalui anak-anaknya. Tapi itu semua sebenarnya jangan sampai menjadikan kita seorang hamba yang sering mengeluh, yang kemudian dampaknya apa? Satu ujian, satu cobaan dapat mengubur ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak usah jauh-jauh para jamaah, kita lihat diri kita saja sendiri saat ini, detik ini. Ya Allah, Anda bisa melihat kenapa Anda menemukan video saya, misalnya melihat video saya ini nikmat. Mata kita ini ya Allah bisa melihat nikmat, mulut kita, lisan kita bisa berbicara itu nikmat, kuping kita bisa mendengar nikmat, tangan kita bisa bergerak nikmat, kaki kita bisa berjalan nikmat. Ya Allah, yang kalau kita lihat dalam diri kita para jamaah ini, ya Allah, anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu banyak dalam diri kita, yang terkadang karena kita diuji melalui satu hal
kemudian kita malah berontak, kita menyalahkan Allah. Padahal subhanallah kalau kita merenung, makanya sebagai manusia itu kadang kita butuh waktu untuk tafakur, untuk berpikir dengan jernih, sehingga dalam diri kita kemudian adanya apa? Syakartum, adanya hanya rasa syukur kepada Allah, adanya hanya rasa terima kasih pada Allah. Karena seberat apapun ujian seseorang, pada nyatanya anugerah dan kebaikan Allah itu lebih banyak daripada ujian yang diberikan Allah kepada seorang hambanya. Nah, inilah pentingnya kenapa saya harus berbicara tentang ini dulu, tentang rasa syukur, agar apa? Azidannakum, janji Allah, ketika kita menjadi seorang hamba yang bersyukur, Allah akan memberikan bertambahnya, menambah kenikmatan yang ada dalam kehidupan kita. Dalam kajian ini misalnya, saya akan membahas tentang anak. Tentang anak. Anak ini kan nikmat. Anak ini anugerah. Anda yang pada saat ini mempunyai anak, itu ya Allah, nikmatnya sangat luar biasa. Berapa banyak coba para jamaah di luar sana, mohon maaf, orang yang belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ya Allah sedih. Udah nikah setahun sampai 10 tahun belum punya anak, ikhtiar ke dokter ini, ke dokter itu. Ada obat ini, ada obat itu. Segala ikhtiar dilakukan oleh orang-orang yang pada saat ini belum punya anak. Agar apa? Agar mereka punya keturunan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga itu adalah anugerah dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang kemudian, kenapa misalnya, mohon maaf, kadang yang namanya anak, ya ada anak yang enggak nurut sama orang tua, ini ujian. Ada anak yang suka melawan orang tua, ini ujian. Ada anak yang untuk sekolah males, untuk ibadah males, untuk ngaji juga males. Ini ujian bagi Anda sebagai orang tua. Ada lagi misalnya zaman sekarang terjebak judi online, game online, setiap hari hanya bermain gadget, bermain HP. Ini kan ujian bagi orang tua. Maka Anda sebagai orang tua yang mengharapkan agar anak atau keturunan Anda menjadi keturunan yang soleh, yang solehah, yang pintar, yang cerdas, yang kemudian kelak akan menuntun Anda sebagai orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan hanya diam diri. Anda jangan hanya bersedih ketika anak Anda nakal, anak Anda melawan Anda, anak Anda nggak mau ibadah, hanya mengeluarkan air mata. Anda sebagai orang tua harus ada sesuatu yang Anda lakukan. Ibarat pohon, anak itu ya. Kalau pohon itu masih kecil, masih muda, misalnya, itu ketika kita bengkokkan itu mudah. Tapi ketika pohon itu sudah tua, ya susah kalau kita nggak tahu caranya, bahkan bisa patah. Begitu pula dengan anak. Ada banyak hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua ketika memang Anda menginginkan anak Anda menjadi benar-benar waladun soleh. Anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Anda saja misalnya, anak Anda pengen sehat, anak Anda pengen pintar, Anda mati-matian bekerja, ya kan, siang malam untuk anak. Anda usaha ini, usaha itu untuk anak. Ketika Anda memang menginginkan anak Anda menjadi anak yang soleh, juga harusnya Anda juga harus melakukan ikhtiar, bukan hanya ikhtiar zahir, mengasih makan, mencari nafkah untuk anak, memasukkannya ke sekolah formal, tapi ada amalan, ada tirakat,
Anda sebagai orang tua ketika memang benar-benar Anda membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar anak Anda selalu Allah jaga, Allah lindungi, Allah tuntun jalannya sehingga menjadi anak yang rajin ibadah, yang nurut, yang birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Salah satunya apa? Nah, banyak para kiai, para ulama khususnya di tanah Jawa ini menyarankan bagi orang tua yang benar-benar, ini yang benar-benar, kalau Anda menjadi orang tua yang nggak benar-benar memperhatikan kehidupan anak ini bukan urusan saya. Ini saya sampaikan kepada orang tua yang memang benar-benar mengharapkan putra-putrinya selalu dalam lindungan Allah, dalam petunjuk Allah. Itu di kalangan para kiai, para bunyai, khususnya di tanah Jawa ini, orang tua itu dianjurkan untuk puasa. Kalau bahasanya itu puasa weton gitu ya, puasa weton. Artinya apa ya? Puasa weton itu puasa di hari lahirnya anak. Nah, makanya ini Anda simak baik-baik karena ada banyak penjelasan yang nanti saya sampaikan agar Anda pahami juga. Puasa weton itu para jamaah itu kan puasa maksudnya puasa, amalan ibadah puasa li sholahil walad, dengan harapan dengan puasa di lahirnya anak, di hari lahirnya anak ini, kemudian Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa kita sebagai orang tua harus puasa dan bagaimana cara puasa weton, puasa di hari lahir anak? Nah, ini pertama caranya dulu. Kalau misalnya Anda punya anak hanya satu, ya misalnya, tentu Anda tidak berat untuk melakukan puasa setiap minggu. Misalnya anak Anda lahirnya hari apa, hari Kamis gitu kan. Anda puasa pada hari itu, puasa mutlak. Saya niat berpuasa sunnah lillahi ta'ala. Nah itu. Kemudian kalau anak Anda lebih dari satu, 2, 3, misalnya anak pertama lahir hari Jumat, anak kedua lahir hari Sabtu, anak ketiga lahir hari Ahad, anak keempat lahir hari misalnya Senin, anak kelima lahir hari Selasa. Nah ini kan masa Anda harus puasa selama 5 hari dalam 1 minggu. Nah makanya istilah weton itu kan sebenarnya biar kita sebagai orang tua itu enak. Artinya gini, Anda misalnya punya anak 5. Nah, 1 misalnya Abdul ini lahirnya hari Senin. Nah, anak kedua Rozak lahirnya hari Selasa. Nah, anak ketiga misalnya Fitri lahirnya hari Rabu. Nah, kalau puasa weton itu berarti puasa di hari lahirnya anak tapi pakai weton. Wetonnya biasanya yang namanya ada misalnya Senin Pahing. Anda kan pasti sebagai orang tua ingat dong hari lahirnya anak tanggal berapa. Misalnya hari Kamis, Kamisnya apa? Kamisnya Kamis Pon. Nah berarti selama sebulan Anda hanya puasa 1 kali. Puasa yaitu pada hari Kamis Pon. Nah, misalnya Anda punya anak yang kedua, hari lahirnya hari Sabtu. Sabtunya Sabtu apa? Sabtu Wage. Maka setiap Anda Sabtu Wage puasa untuk anak yang kedua. Misalnya hari Ahadnya Ahad Pahing. Nah, maka Anda juga puasa di Ahad Pahing. Ini kan enggak berarti enggak bertemu. Bertemu artinya antara tadi Kamis Pon, Selasa Pahing ini kan jaraknya ada jarak. Karena yang namanya weton istilah dalam Jawa itu terjadi kan dalam kurung waktu ya kisaran 40 hari. Jadi selama 40 hari misalnya Anda punya anak 3 ya hanya puasa 3 hari, Anda punya anak 5-nya hanya selama 40 hari itu hanya puasa 5 hari. Ini terkait waktunya. Jadi fleksibel. Kalau setiap minggu kan mungkin Anda berat, nah Anda bisa melakukan setiap 40 hari sekali pada hari lahirnya anak Anda. Hari lahirannya apa diingat-ingat hari Selasa Pon, berarti setiap Selasa Pon itu Anda puasa gitu, puasa niatnya nawaitu shauma sunnatan lillahi ta'ala, saya niat puasa sunnah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Nah kadang ada orang ada dalilnya enggak Ustadz gitu kan, yang namanya orang zaman sekarang apa-apa butuh dalil. Nah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang bernama Imam Ibnu Majah, yang hadis ini dari sahabat Abdullah bin Amr
Beliau menjelaskan sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, an Abdullah ibni Umar ibnil Asi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisaimin inda fitrihi la dawatan ma turadu. Artinya apa? Inna lisaimi inda fitrihi la da'wata ma turadu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang doanya dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Artinya apa para jamaah? Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa orang yang berpuasa itu doanya sangat mustajab, sangat luar biasa. Maka ketika Anda sedang melakukan amalan ini, amalan puasa anak weton ini, Anda banyak-banyak berdoa. Terlebih ketika Anda sedang berbuka, doa. Karena Anda pada sesi ini sedang mempelajari puasa weton li sholahil walad, puasa yang memang untuk kesolehan anak, kecerdasan anak, keselamatan anak, kesuksesan anak. Maka ketika Anda berbuka puasa, berdoa yang banyak, minta sama Allah agar anak Anda, siapa namanya sebutkan ya Allah. Maka ketika Anda sedang berbuka puasa, itu waktu buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa itu tadi hadisnya itu doanya tidak tertolak. Di waktu Anda berbuka puasa, Anda angkat tangan Anda, baca sholawat, berdoa kepada Allah dengan hajat Anda, yaitu li sholahil walad, untuk kesolehan anak Anda, untuk kepintaran anak Anda, untuk keselamatan anak Anda, agar anak Anda menjadi anak yang soleh, solehah, nurut, dijauhkan dari hal yang tidak baik, didekatkan dengan hal yang baik. Doa dengan bahasa Anda. Nah, itu salah satu fadilahnya orang berpuasa. Terlebih ini puasa di hari lahir anak, hajatnya agar anak kita itu soleh, soleh. Jadi lakukan. Kemudian selain doanya orang yang sedang berpuasa, itu ketika Anda sedang berpuasa weton untuk anak, puasa muasain anak lah bahasa gampangnya. Di hari itu Anda banyak berzikir, membaca sholawat, membaca tahmid, membaca tahlil, dengan harapan, dengan niat zikir, sholawat, dengan keberkahan sholawat, keberkahan zikir, minta kepada Allah. Apalagi Anda sedang puasa pada saat itu, minta kepada Allah agar anak Anda menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pintar, dan lain-lain. Kemudian pada hari puasa lahir anak Anda itu juga Anda usahakan. Kalau di Jawa itu biasanya kalau orang sedang puasa anak, sedang puasa li sholahil walad, itu pagi hari buat sarapan lah, buat bubur lah, dibagikan kepada tetangganya, sodakoh jariah dengan niat li sholahil walad, dengan niat untuk kesolehan anak, keselamatan anak, kesuksesan anak. Itu Anda sodakoh. Sungguh luar biasa. Puasanya, doanya tidak ditolak oleh Allah, sodakoh jariahnya diniatin seperti itu, zikirnya juga diniatin. Itu Anda lakukan para jamaah. Itu kalau benar-benar Anda sedang mengharapkan pertolongan Allah agar anak Anda ini benar-benar dijaga dan dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari hal yang tidak baik. Jadi apa amalannya? Puasa. Di hari Anda puasa itu, misalnya anak Anda lahirnya Senin Wage, Anda puasa pagi, buat sarapan, buat jajan atau apa, disodakoh kepada tetangga Anda, kepada orang yang lewat. Diniatin, ya Allah, saya niat sodakoh ini dengan niat saya li sholahil walad, agar anak saya ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian mau zikir, ya Allah, saya niat zikir untuk anak saya agar anak saya ini. Ketika Anda bersolawat, Anda baca solawat sambil niat seperti ini. Ketika berbuka puasa berbanyak berdoa. Subhanallah para jamaah, ini sudah banyak para kiai, para bunyai yang kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Itu ya salah satu amalannya adalah mengamalkan puasa li sholahil walad, puasa untuk kesolehan anak. Nah, kemudian ada hadis lagi para jamaah yang menjelaskan tentang bagaimana fadilahnya orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah
An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftiru wal imamu al-adilu wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa yaftahu laha abwabas samai wa yaqulu ar-rabbu wa izzati la ansurannaki walau ba'da hinin. Subhanallah. Artinya apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la turaddu da'watuhum, tidak ditolak tiga orang yang berdoa. Tiga orang yang berdoa ini, golongan tiga orang ini tidak akan doanya ditolak oleh Allah, alis doanya diterima. Yang pertama apa? As-shaimu hatta yuftiru. Orang yang berbuka puasa hingga berbuka puasa. Nah ini, ketika Anda sedang berpuasa, muasain anak itu ya di hari puasa itu banyak zikir, banyak sholawat, banyak doa, banyak pokoknya ucapan-ucapan yang baik mendoakan anak gitu kan. Kemudian puasa di sini selain Anda menahan lapar dan dahaga para jamaah. Misalnya Anda yang mohon maaf yang terkadang emosinya nggak terkontrol pada hari itu, kontrol emosi Anda. Jangan sampai keluar dari lisan Anda kata-kata yang tidak baik kepada siapapun. Puasa dari perkataan yang tidak baik. Yang biasanya berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik. Puasa berjalan ke tempat yang tidak baik pada hari itu. Yang biasanya matanya melihat hal-hal yang tidak baik. Puasa mata pada hari itu demi anak. Yang biasanya pada hari itu kupingnya mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, pada hari itu puasa dari mendengar suara-suara yang di suara itu tidak ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya menggunjing, berbohong, melakukan hal-hal yang tidak baik, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga puasa dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini doanya orang yang sedang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa orang yang berpuasa tadi, niat puasa mutlak, baginya berdoa, minta sama Allah yang banyak dengan sholawat, dengan zikir, minta agar anaknya menjadi anak yang soleh, yang pintar, yang nurut, yang ta'zim kepada orang tua, yang cerdas, yang sukses dunia dan akhirat. Kemudian wal imamul adil, dan imam yang adil. Kemudian wa da'watul mazlum. Yang ketiga, doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doanya orang yang terzolimi. Nah, ini dalam kasus ini ada satu kisah. Ini penting bagi Anda sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak gitu ya, sebagai seorang ayah. Jadi zaman dahulu itu ada sebuah keluarga yang memang yang namanya anak-anak gitu kan, kadang suka bikin kesel ibunya, bikin kesel ayahnya, zolim sama orang tua kalau bahasanya gitu kan. Nah, ada seorang anak yang pada saat itu ibunya itu habis masak, bawa makanan, taruh ke meja makan, mau dimakan sama keluarganya. Kemudian dari belakang rumah ada seorang anak nih. Seorang anak bawa tanah di tangan ini ditaruh di piring, di makanan yang disajikan oleh ibunya. Sebagai ibu tentu marah kan. Anda anaknya zolim gitu, habis masakan Anda udah masak dari pagi gitu kan, sampai siang begitu matang, masakan Anda dikasih tanah sama anak Anda zolim pada anak Anda. Pada saat itu kan Anda sebagai orang tua itu terzolimi gitu. Gimana tidak terzolimi? Anda dari pagi masak sampai berkeringat sampai ini dan itu, tapi kemudian mau makan ternyata dikasih tanah sama anaknya. Nah, seorang ibu pada saat itu ketika anaknya menaruh tanah ke dalam makanan yang disajikan, hatinya marah, tapi kemudian lisannya mengucap apa? Idhab
ja'alaka imaman lil haramain. Artinya apa bahasanya? Pergilah kau anakku, pergi ke Mekah, jadilah imam di Masjidil Haram. Kemudian apa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu, anaknya kemudian menjadi seorang ulama besar yang bernama Imam As-Sudais, yang kita kenal menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, dari kisah ini apa? Anda ketika sedang misalnya didolimi oleh anak Anda, sedang marah sama anak Anda, jangan pernah sebagai seorang ibu, jangan pernah sebagai seorang ayah, keluar ucapan dari lisan Anda itu bahasanya itu ucapan mencela anak Anda. Dasar anak ini, dasar anak kurang ajar, dasar anak ini. Nah, jangan pernah. Doakan yang baik-baik seperti ibunya Syekh Sudais. Idhab, jadilah, pergilah kamu dari sini. Jadilah imam di Masjidil Haram. Qabul. Nah, ini penting. Artinya bagaimanapun keadaan anak Anda pada saat ini, yang mungkin sedang diuji anaknya rewel, nakal, nggak nurut, suka main judi, suka main game, suka tiduran, suka keluyuran, jangan pernah keluar dari lisan Anda ucapan yang tidak baik kepada anak Anda. Doakan anak Anda. Terutama Anda doakan ketika Anda sedang berpuasa. Nah, ini silahkan Anda amalkan. Sangat mudah, demi kebahagiaan anak Anda, demi kebahagiaan keluarga Anda, ini Anda amalkan jika Anda memang benar-benar mengharapkan anak Anda menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi anak yang sukses di dunia dan akhirat, jadi anak yang nurut, yang patuh, yang pinter, yang cerdas, yang sukses, yang selamat dunia dan akhirat. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah dengan mengamalkan amalan ini dengan niat tadi saya jelaskan, nawaitu shomali sunnatillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya, setelah sahur saya niat puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, paginya zikir, sholawat, sodakoh, diniatin li sholahil walad, untuk kesolehan anak. Ketika berbuka berdoa yang banyak, gitu kan. Ketika sedang berpuasa berdoa yang banyak. Kemudian kebiasaan itu Anda jalankan. Puasa yang kalau puasa di hari wetonnya anak, di hari lahirnya anak Anda berpuasa dari ucapan, dari perbuatan, dari pendengaran, dari tindakan dan lain-lain, setiap hari Anda lakukan itu sebagai orang tua, sebagai bentuk ikhtiar. Nah, puasa menahan lapar, menahan dahaga itu Anda lakukan ketika waktunya, yaitu bertepatan dengan hari lahirnya anak. Kalau Anda 7, ya 40 hari itu hanya 7 hari puasa. Anaknya 3, selama 40 hari Anda hanya 3 kali puasa. Silahkan itu diamalkan sebagai bentuk ikhtiar sebagai orang tua. Dan salah satu ikhtiar lagi, selain Anda mengamalkan puasa li sholahil walad, puasa weton, Anda juga bisa berikhtiar dengan air ruqyah jalbi rizki. Yang air ruqyah ini nanti kalau Anda pesan, silahkan hajatnya. Yang punya anak nakal, yang punya anak belum cerdas di sekolah, mohon maaf, nggak paham pelajaran, nggak nurut sama Anda sebagai orang tua, nggak hormat kepada Anda sebagai ibu, sebagai ayah, sukanya keluyuran, sukanya main game, itu kan, ya nggak mau bekerja, atau anak Anda belum dapat jodoh. Nah, silahkan Anda bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki, insya Allah dengan keberkahan Al-Quran, dengan keberkahan sholawat yang dibacakan kepada air ruqyah jalbi rizki ini, nanti ketika Anda pesan, Anda kirim nama anak Anda kepada saya, didoakan, diriyadhahi, dibacain Al-Quran, insya Allah anak Anda akan menjadi, hatinya akan dilebutkan oleh Allah berkah Al-Quran, akhlaknya akan dibaiki oleh Allah berkah sholawat, tutur kata dan perilakunya akan Allah baiki dengan zikir yang dibacakan ke air ruqyah jalbi rizki. Silahkan, ini sebagai bentuk ikhtiar. Tadi saya sampaikan banyak ikhtiar yang harus kita lakukan sebagai orang tua, salah satunya dengan puasa, dengan air ruqyah. Silahkan bisa Anda pesan. Saya nggak menjual, jadi saya ikhlas membantu Anda. Kalaupun Anda mau infak itu juga seikhlas Anda, nggak infak juga tidak apa-apa. Saya nggak pernah meminta-minta seperti itu. Saya benar-benar
tulus membantu. Semoga anak-anak Anda menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bisa membahagiakan Anda sebagai orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Yang mau pesan bisa klik link di deskripsi, itu nanti langsung nyambung ke WhatsApp saya sendiri, nggak ada adminan ya. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.